Mungkin karena setelah Idul Fitri, banyak pabrik yang mulai cooling down setelah mencapai kuota orderan mereka, sehingga kebanyakan pembeli menahan transaksi sambil melihat situasi, dan kalau beli pun hanya pas-pasan untuk kebutuhan produksi saja. Halo Sobat Prima Plastindo. Pasar PS dan ABS di Eropa mengalami kenaikan cukup kuat selama bulan Mei ini. Masih didukung oleh kendala logistik dan keterbatasan pasokan. Jadi harga pasar PS sudah menanjak terus selama 7 bulan belakangan ini, disusul juga oleh harga pasar ABS. Bagaimana dengan bulan Juni? Apakah akan masih terus naik? Atau seperti spekulasi pelaku pasar Eropa, harga PS dan ABS akan tertekan dan terkoreksi cukup tajam? Kita akan bahas hal ini lebih lanjut, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif dan berita terhangat seputar bisnis dan industri plastik. Bulan Mei kemarin, harga ABS injeksi dilaporkan mencapai rekor tertingginya setelah terus menanjak selama 12 bulan terakhir, dengan lonjakan harganya mencapai 145% di Italia dan 133% di wilayah Eropa Barat sejak Juni 2020. Bulan Juni ini, harga ABS diperkirakan masih akan tetap stabil karena pasokannya masih terbatas. Volume ABS impor Eropa masih terkendala dengan logistik dan tarif pengiriman yang tinggi. Tapi di sisi lain, memang permintaan akan ABS masih cukup kuat juga, sehingga kelihatannya masih belum akan turun dalam waktu dekat. Menurut salah satu pembeli, sangat sulit menemukan pasokan ABS siap kirim dan permintaannya memang sudah cukup kuat sejak awal 2021. Bahkan lebih tinggi dari permintaan pasar tahun-tahun sebelumnya. Apalagi di tengah kekhawatiran gelombang kedua COVID-19 seperti sekarang ini. Sedangkan untuk pasar PS, lonjakannya juga cukup besar, walaupun tidak sebesar ABS. Harga GPPS dan HIPS dilaporkan sudah melonjak sebesar 100-120% di Italia dan wilayah Eropa Barat sejak November 2020 lalu. Nah, pasar PS dispekulasi akan mulai mengalami penurunan setelah grafiknya terus menanjak 7 bulan terakhir ini. Dan hal ini membuat banyak pembeli menahan serta membatasi transaksi pembelian sepanjang bulan Mei lalu, membuat tingkat konsumsi menurun cukup signifikan di beberapa sektor. Pasokan PS memang tidak terbatas ABS, tapi secara keseluruhan masih bisa dibilang cukup ketat pasokannya. Sehingga penurunannya diperkirakan tidak akan langsung jatuh atau anjlok, tapi lebih ke bertahap penurunan harganya. Sementara itu, aktivitas yang cukup tinggi di sektor konstruksi kelihatannya akan tetap membuat permintaan dalam pasar PS dan ABS cukup stabil selama kuartal kedua tahun 2021 ini. Bagaimana dengan di Indonesia? Kondisinya tidak terlalu berbeda dengan di Eropa sebenarnya. Pasokan ABS di Indonesia juga sangat-sangat terbatas, sedangkan permintaannya sedang tinggi-tingginya. Banyak juga yang cari ABS akhir-akhir ini ke kami, bilang kalau beberapa distributor kesulitan barang, sehingga tidak heran kalau harganya naik tajam. Sedangkan untuk PS, harganya cukup stabil, malah cenderung sedikit menurun. Mungkin karena setelah Idul Fitri, banyak pabrik yang mulai cooling down setelah mencapai kuota orderan mereka, sehingga kebanyakan pembeli menahan transaksi sambil melihat situasi, dan kalau beli pun hanya pas-pasan untuk kebutuhan produksi saja. Jadi memang bisa dibilang pasar PS dan ABS tertekan. Hanya saja, dalam sisi yang berbeda, pasar PS tertekan oleh pasokan yang cukup banyak dan permintaan yang menurun sehingga harganya ikutan turun. Sedangkan pasar ABS tertekan dari segi pasokan, makin sulit dan ketat sehingga harganya pun melonjak tajam. Dalam video berikutnya kita akan bahas pergerakan harga PP secara global dan lokal di Indonesia, maka jangan lupa subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Dan kalau Anda menyukai video ini, silahkan like dan bagikan ke teman, saudara, dan rekan bisnis Anda.